Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Wallahu sami'un alim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Wallahu ghafurun halim. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Banyak hal yang kita temukan dalam pergaulan hidup bermasyarakat sehari-hari. Di antaranya adalah ada yang suka berjanji. Di antara mereka yang berjanji, ada yang menepati janjinya, dan tentu lebih banyak yang mengingkari janjinya. Ada yang suka bersumpah. Mereka yang bersumpah ini tentu dalam berbagai macam keadaan dan kondisi.
Ada yang diambil sumpahnya ketika akan menduduki sebuah jabatan. Sumpah jabatan. Ada yang bersumpah ketika dia diperhadapkan kepada satu masalah di sebuah pengadilan. Ataupun ingin dimintai kesaksian seseorang dan sebelumnya diawali dengan sumpah. Ada juga orang yang bersumpah dalam kehidupan berumah tangga. Suami atau istri bersumpah bahwa dia tidak melakukan apa-apa yang menodai kemaslahatan kehidupan rumah tangganya. Ada sedikit keretakan dalam rumah tangga itu sehingga terjadi hal-hal yang kurang harmonis, dan untuk mencegah terjadinya keadaan yang tidak lebih parah lagi, maka salah satu di antara mereka, apakah suami atau istri, melakukan sumpah. Ada juga sumpah yang dilakukan seseorang karena melampiaskan ketidaksukaannya terhadap yang lain. Ada juga orang bersumpah untuk menguatkan akan janjinya, meskipun di kemudian hari ditemukan bahwa mereka yang bersumpah karena menguatkan janjinya itu rupa-rupanya lebih cenderung untuk tidak menepati sumpahnya. Ayat ke-224 Surah Al-Baqarah menyinggung tentang persoalan sumpah itu. Allah nyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taj'alullaha 'urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Wallahu sami'un alim. Dan jangan kalian menjadikan Allah sebagai penghalang terhadap sumpah-sumpah kalian untuk berbuat baik, bertakwa, dan memperbaiki di antara manusia. Allah itu Maha mendengar, Maha mengetahui. Para hadirin yang dirahmati Allah. Berkaitan dengan ayat ini, beberapa pendapat sahabat, di antaranya adalah Ibnu Abbas, An-Nakhai, Mujahid, juga Ar-Rabi' wa ghairihim, dan yang selain mereka. Mereka berkata, La tamtani'u an syai'in minal makarimi ta'allulan bi anna halafna illa alla naf'ala kadza. Jangan kalian menghalangi diri untuk melakukan sesuatu yang mulia. Ta'allulan bi anna halafna alla naf'ala kadza. Sebagai sebuah alasan bahwasanya kami telah bersumpah untuk tidak melakukan ini. Yang dimaksudkan dengan pendapat para sahabi ini adalah jangan sekali-kali kita menjadi terhalang, seseorang menjadi terhalang untuk melakukan sesuatu yang baik disebabkan karena dahulu dia telah bersumpah bahwa hal seperti itu tidak dilakukan. Dia berkeinginan, berusaha keras untuk memperbaiki dua orang yang berselisih, katakanlah. Tetapi
hal itu tidak jadi dia lakukan untuk memperbaiki dua orang berselisih itu disebabkan karena dahulu kala dia pernah disakiti hatinya oleh salah seorang dari dua orang yang berselisih itu. Sehingga itu yang menjadi alasan bahwa kami tidak bisa memperbaiki perselisihan Anda disebabkan karena kami telah pernah berjanji untuk tidak melakukan hal yang seperti itu terhadap si fulan. Ada juga jamaah sekalian bahwa ada orang yang terhalang melakukan infak, bergaul dengan anak-anak yatim disebabkan karena dia merasa risih, merasa harga dirinya rendah. Kalau mereka semua itu bekerja sama atau akrab dengan orang-orang yang menurut kebanyakan orang berada dalam kelas status sosial yang berada di bawah. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, ada juga orang yang ketika diajak untuk melakukan sebuah kegiatan, dia diundang. Sebenarnya hatinya tidak mau untuk mengikuti undangan itu. Tetapi agar yang mengundang tidak tersinggung hatinya, maka dia ucapkan kata insya Allah. Pak, nanti 3 hari akan datang akan ada acara pernikahan di rumah saya. Bapak datang ya. Itu undangannya. Bapak datang ya. Tetapi yang diundang ini sebenarnya tidak mau karena ada sesuatu dan lain hal. Dia tak mau menghadiri undangan itu. Tetapi untuk tidak terlalu mengecewakan yang mengundang, dia mengucapkan insya Allah. Padahal dia tidak mau. Jemaah yang dirahmati Allah. Ini semua yang masuk dalam kategori yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Jangan kalian menjadikan Allah seolah-olah sebagai penghalang terhadap sumpah-sumpah kalian untuk berbuat baik dan untuk bertakwa, memperbaiki keadaan manusia. Wallahu sami'un alim. Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Ada pula pendapat beberapa al-muta'awwilin, beberapa ulama yang menafsirkan ayat ini. Mereka mengatakan makna ayat ini adalah la tahlifu billahi kadhibin idza aradtumul birra wat taqwa wal islah. Jangan kamu bersumpah atas nama Allah yang mana kamu ini berdusta. Jika sekiranya kalian ini ingin berbuat baik dan bertakwa serta memperbaiki orang. Ya, jadi sumpahnya sumpah dusta padahal dia ingin memperbaiki, ya, berbuat baik, dia ingin meningkatkan hal-hal ketakwaan dan untuk memperbaiki keadaan manusia. Jemaah yang dirahmati Allah. Selanjutnya di ayat yang ke-225
Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum. Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum kalian apabila kalian melakukan hal yang sia-sia di dalam janji-janji kalian. Walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Akan tetapi yang Allah Subhanahu wa taala menghakimi kalian itu disebabkan karena apa yang diusahakan oleh hati-hati kalian. Wallahu ghafurun halim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Jemaah yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan berumah tangga suami istri, tentu tak selamanya perjalanan kehidupan rumah tangga itu bagus, mulus, menjadi sunnatullah. Ada dinamika kehidupan dalam rumah tangga. Ada onak dan duri dalam kehidupan rumah tangga. Ada sedikit riak pertengkaran, kesalahpahaman. Ya. Tetapi jika sekiranya dalam melampiaskan kemarahannya salah satu di antara mereka itu bersumpah terhadap pasangannya yang lain, tetapi hatinya tidak menginginkan seperti apa yang dia sumpahkan itu, maka inilah yang dimaksudkan dalam hal ini. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum. Allah tidak menghukum kalian terhadap orang yang bersumpah dengan sia-sia. Hatinya tidak menginginkan. Dia melakukan hal yang seperti itu disebabkan karena dorongan emosi semata. Dia dikuasai oleh emosinya yang semestinya tidak seperti itu. Ya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man halafa ala yaminin, siapa yang bersumpah terhadap sesuatu, dia berjanji dan bersumpah terhadap sesuatu, fara'a ghairaha khairan, tetapi dia melihat bahwasanya ada yang lebih baik yang selain itu, yang selain dia sumpahi, ada hal yang lebih baik, ya, falyatrukha fa inna tarkaha kafaratuha, maka hendaknya dia meninggalkan dan membatalkan sumpahnya. Dan meninggalkan dan membatalkan sumpahnya karena ada sesuatu yang lebih bagus, maka itu adalah merupakan kafarat, penghapus dari sumpahnya yang dinilai buruk seperti tadi. Seorang suami, ya, karena dikuasai oleh emosi, maka dalam pertengkaran terselip kata-kata sumpah, ya, saya demi Allah, ya, atau hal-hal yang lain, ya, saya tidak akan bermalam di rumah ini selama 3 hari, katakanlah seperti itu. Tapi setelah dia pergi, lantas dia menyadari bahwa apa yang dia ucapkan tadi adalah salah. Kemudian sesegera mungkin dia balik ke rumahnya menemui istrinya, meskipun dia gengsi, malu, ya, untuk menarik kembali sumpahnya, tetapi dengan dia datang, ya, dia bermalam di situ, tidak membuktikan apa yang dia sumpahkan, maka, ya, hal yang bertentangan dengan apa yang sudah dia sumpahkan itu dan dia melakukan hal yang menyalahinya, maka itu adalah merupakan kafaratnya. Jadi subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah, alangkah indahnya agama kita ini, agama yang penuh kasih sayang, ya, di mana jika sekiranya
seseorang bersumpah, ya, dan dalam kondisi dia marah, maka tentu ya ini tidak dianggap sebagai sebuah sumpah, dan tentu kalau dia memperbaikinya sesegera mungkin, melakukan tindakan yang sekalipun itu ya, berlawanan dengan apa yang disumpahkan, maka bukan sebuah aib bagi yang bersangkutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, la yamin fil ghadab. Ya, tak ada sumpah dalam kondisi marah. Artinya seseorang yang bersumpah dalam kondisi marah maka tidak dianggap sah sumpah yang seperti itu. Jemaah yang dirahmati Allah. La yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum. Walakin yu'akhidukum bima kasabat kulubukum. Yang Allah hukumkan, yang Allah tetapkan adalah apa yang diusahakan oleh hati kita semua. Jadi hati ini ya berkeinginan buruk untuk melakukan sesuatu, dan dia sadar akan sesuatu yang ingin dia lakukan buruk itu. Ketika dia melakukannya dalam kondisi sadar, maka inilah yang dihitung dan dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, dalam kondisi marah, tidak sadar, ya, di luar dari keinginannya yang sebenarnya, maka itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah. Di ayat yang ke-227, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa inna Allaha sami'un alim. Bagi mereka yang mengilak istri-istri mereka, maka hendaknya dia menahan diri selama 4 bulan. Fa in fa'u, jika mereka kembali, fa innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Wa in azamut talaqa, tetapi jika mereka menetapkan talak, fa innallaha sami'un alim. Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha mengetahui. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Apa itu ila? Mengila istri. Apa itu ila? Ila adalah bersumpah untuk tidak menggauli istri. Jadi bagi laki-laki yang mengila istrinya, bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, maka Allah memberi hukuman, yaitu tak boleh dia mendekati, menggauli istrinya, ya, selama 4 bulan. Dia harus menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal sebagaimana yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Dia harus menahan diri selama 4 bulan. Jamaah hayati Allah. Ini tentu menjadi pelajaran bagi suami-suami, ya, yang kadang-kadang suami itu merasa sok jago, sok pemimpin, sok mengatur. Atau mungkin ada juga suami terlalu sakiti hatinya. Dia telah bersungguh-sungguh mengerahkan segala potensi yang dia milikinya, memperhatikan keluarganya. Tapi bisa jadi sang istri melakukan kesalahan-kesalahan, pengkhianatan-pengkhianatan, sehingga suami ini menjadi ternodai harga dirinya, dia marah, sehingga dia mengucapkan kosakata kepada istrinya, ya, tidak akan mendekati istrinya, menyuruh istrinya pulang ke rumahnya, jangan lagi dia datang-datang. Ya, maka inilah yang disebut dengan ila. Ya,
bersumpah tidak menggauli istri, maka hukumannya ya dia harus ya menunggu selama 4 bulan. Kemudian setelah itu, kalau dia sadar, menyadari kesalahannya, maka sesegera mungkin hendaknya dia kembali. Ya, dia kembali akrab biasa, seperti biasa. Dan inilah hebatnya rumah tangga. Ya, rumah tangga yang penuh dinamika. Ada senang, ada susah. Ya, ada tawa, kadang-kadang juga ada tangis. Ya. Begitulah jamaah yang dirahmati Allah. Secara umumnya, meskipun orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap dia senantiasa waspada menjaga lidahnya. Secara umum dia memperhatikan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaknya dia berkata-kata yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau dia tidak bisa berkata-kata baik, hendaknya dia diam. Kehormatan seorang laki-laki seringkali bisa dinilai dari tutur katanya. Kalau tutur katanya tutur kata yang mulia, menghormati dan memuliakan istrinya, maka itu menunjukkan bahwasanya laki ini, suami ini adalah suami yang mulia, suami yang terhormat. Sekalipun dia marah, karena dia juga manusia biasa, tetap dia menahan lidahnya untuk tidak menyakiti istrinya, tidak melontarkan tutur kata yang membahayakan rumah tangganya. Apatah lagi kalau di tengah-tengahnya itu kehidupan mereka ada anak yang mengerti pertengkaran dari ayah dan ibunya, maka itu bisa berbekas kepada anak itu sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah, rumah tangga Rasulullah, rumah tangga yang menjadi contoh teladan bagi kita sebagai orang yang beriman. Rasulullah, Rasul, Nabi juga pernah marah. Tetapi tentu hal yang ditunjukkan oleh Rasulullah adalah hal-hal yang mulia. Ya, hal yang mulia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Rasulullah SAW yang mempunyai beberapa istri, bahwa beliau senantiasa bergiliran menginap di rumah istri-istrinya. Suatu saat beliau menginap di rumah Zainab. Zainab yang notabene dahulu adalah anak angkat Rasulullah SAW, dan setelah dia diceraikan dengan mantan suaminya, kemudian habis masa iddahnya, Rasulullah SAW diperintah oleh Allah untuk menikahi Zainab yang notabene dulu anak angkatnya. Tentu Zainab tahu apa yang menjadi kesukaan Rasulullah SAW. Apa makanan apa dan minuman apa yang disukai oleh Rasulullah SAW yang sekarang menjadi suaminya. Maka ketika di rumah Zainab, giliran Zainab, Rasulullah tidur. Di rumah Zainab itu ada madu, minuman yang disukai oleh Rasulullah SAW. Selesai sehari Rasulullah nginap di rumah Zainab, maka mestinya hari ini adalah giliran beliau nginap di rumah Aisyah radhiyallahu anha, istri yang juga dicintainya, istri yang cerdas, perempuan yang banyak merawikan hadis-hadis Rasulullah SAW, dan termasuk hadis-hadis yang sangat spesifik, hadis yang berkaitan dengan persoalan kerumah tanggaan,
Tetapi karena di rumah Aisyah tak ada madu, maka Rasulullah SAW kembali nginap di rumah Zainab. Di rumah Zainab beliau 2 malam, sementara gilirannya Aisyah beliau nginap, beliau tidak bermalam di situ. Pagi harinya Rasulullah keluar menuju ke rumah Aisyah. Dan didapati Aisyah wajahnya sudah agak lain. Ada pemandangan yang tidak senang di wajah Aisyah radhiyallahu anha. Karena dia tidak mendapatkan haknya. Melihat rona wajah dari Aisyah, Rasulullah sudah tahu bahwa Aisyah tidak senang. Karenanya Rasulullah menyatakan, ya Aisyah, jangan marah. Saya keliru ya Aisyah. Kalau begitu baiklah, saya tidak akan pernah minum madu lagi. Ucapan Rasulullah ini spontan ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Turunlah surah At-Tahrim. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardata azwajik, wallahu ghafurur rahim. Hai Nabi, kenapa kau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan? Hanya gara-gara kamu ingin mencari kesenangan, keridhaan istrimu. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Perhatikan jemaah sekalian, Rasulullah sosok pribadi yang memiliki akhlak mulia. Dia tahu bahwa istrinya Aisyah tidak senang atas kekhilafannya. Karenanya untuk menyenangkan dia, maka terlontarlah kata-kata tadi, ya Aisyah, saya tidak akan minum madu lagi. Tapi jemaah sekalian, ucapan Rasul tentu sebuah keniscayaan. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau itu dibiarkan, maka akan terjadi fenomena-fenomena di kemudian hari, ataupun pada saat itu sahabat-sahabat Rasulullah SAW ketika melakukan sebuah kekhilafan dan istri-istri mereka tidak senang, maka mereka bisa melontarkan tutur kata untuk tidak melakukan sesuatu guna menyenangkan istrinya, dan itu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penetapan boleh dan tidak boleh itu hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Hai Nabi, kenapa kau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan? Tabtaghi mardata azwajik. Gara-gara kamu mencari keridhaan istrimu. Jemaah yang dirahmati Allah, kita kembali kepada al-ila, ya. Lilladzina yu'nuna min nisaihim, bagi orang-orang yang mengila istri-istri mereka, orang-orang yang bersumpah untuk tidak menggauli istri-istri mereka. Ibnu Abbas rahimahullah beliau menyatakan, la yakunu muliyan hatta yahlifa alla yamassaha abada. Tidak dianggap seseorang itu melakukan ila sampai dia bersumpah bahwa dia tidak akan menyentuh istrinya selama-lamanya. Ya, inilah ila. Dan tentu ini sebuah bencana di dalam rumah tangga. Itu sebabnya karena ucapan ila juga ini adalah ucapan yang mudah diucapkan oleh seorang suami, maka hukumannya cukup berat. Tarabbusu arba'ata asyhurin. Dia harus menahan dirinya untuk tidak mendekati istrinya
selama 4 bulan. 4 bulan. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, kita sudah bahas di ayat sebelumnya bahwa wanita, perempuan yang diceraikan, ya, maka dia masa iddahnya adalah salah satu quru, 3 kali masa suci. 3 kali masa suci itu bisa 3 bulan. Wanita-wanita yang ditinggal, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, ya, dia menunggu diri selama 4 bulan 10 hari. Para pakar barat diantaranya menyatakan bahwa 4 bulan 10 hari itu adalah penghapusan seluruh jejak genetik dari suami yang terdahulu. Sehingga setelah 4 bulan itu terhapus seluruh jejak genetiknya. Jejak genetiknya suami yang terdahulu itu menjadi kosong. Dan perempuan itu yang ditinggal mati oleh suaminya siap untuk kembali diberi jejak genetik yang baru oleh suami yang baru. 4 bulan 10 hari. Tetapi mengilah istri hanya dengan tutur kata, ya, yang tidak akan menyentuh istrinya, maka hukumannya adalah hendaknya dia menahan diri selama 4 bulan. Tetapi pada saat ketika dia mengilah, ya, terus dia menyadari tentang kesalahannya, maka fa'in fa'u fa'innallaha ghafurur rahim. Kalau mereka mau kembali, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa in azamut talaqa, tetapi kalau mereka tidak bisa berbaikan, mereka menetapkan talak, fa'innallaha sami'un alim. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tentang ilah itu sendiri seperti yang sudah kita jelaskan, ya, bahwa seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, la yakunu mulian hatta yahlifa an la yamassaha abada. Ya, seseorang tidak dianggap bahwa dia mengilah sampai dia itu bersumpah tidak akan menyentuh istrinya selama-lamanya. Tetapi beliau, Ibnu Abbas juga menyatakan, la ilaha illa bighadabin. Ya, tidak ada ilah melainkan karena dia marah. Seorang suami mengilah istrinya disebabkan karena marah. Kalau dia tidak marah, itu bukan ilah. Jadi tutur kata yang bermakna ilah itu keluar terlontar disebabkan karena emosi dari salah satu pihak. Nah. Di sini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an fil masyhur anhu wa qalahu al-Laits wasy'abi wal Hasan wa Atha kulluhum yaqulun, mereka semua berkata, al-ilahu la yakunu illa ala wajhi mughadabatin wa masyaddah. Ya, ilah itu tidak terjadi kecuali melalui marah dan dalam tekanan emosi. Ya, tekanan emosi. Wa masyaddah. Betul-betul dia berada dalam tekanan emosi sehingga dia mengeluarkan kosakata yang bernuansa ilah. Betul-betul dia marah. Jadi ilah bukan talak. Kalau talak itu dengan penuh kesadaran. Sadar. Karenanya tolak itu tidak sah kalau dia dalam keadaan marah. Yang terjadi kalau dia dalam keadaan marah adalah ilah. Ya, tolak
tutur kata yang terlontar dalam keadaan penuh kesadaran. Dan ini insya Allah di pertemuan kita akan datang, kita akan bahas tentang persoalan talak itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tentu semua ini menjadi nasihat berharga bagi kita semua dalam rumah tangga, ya, bahwa hendaknya lapang dada, pemaaf, ya, betul-betul menjadi sesuatu yang mesti kita tancapkan dalam kehidupan kita. Ya. Tak akan ada kebaikan yang lahir dari pelampiasan emosi. Tak ada. Itulah sebabnya sehingga Rasul menyatakan, laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah orang yang jago itu yang ahli dalam bergulat, yang jago dalam bergulat, tidak. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Tapi orang yang jago itu, kata Rasulullah, adalah orang yang mengendalikan, menahan dirinya ketika dia dalam keadaan marah. Dia marah. Sebagai manusia biasa, ya dia marah. Tapi dia bisa mengendalikan diri. Sehingga tutur kata dan perbuatannya, tutur kata dan perbuatan yang terkendali. Bagaimana marahnya Rasulullah SAW dalam rumah tangga beliau. Ini juga yang perlu kita ketahui. Sekali lagi beliau menjadi suri tauladan bagi kita semua. Maka Rasulullah sekali lagi tidak pernah melontarkan tutur kata yang kasar kepada istri-istri beliau. Tak pernah. Kalaupun beliau marah, maka istrinya faham. Beliau marah, kalau beliau diam, ya itu berarti ada yang tidak disukainya. Dan istri beliau faham bahwa ini tidak disukai oleh Rasulullah. Sehingga istri beliau tidak melanjutkan hal yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Beliau tidak ngomel. Beliau diam. Yang kedua, pemandangan lain juga yang dicontohkan Rasulullah, kalau beliau marah, beliau meninggalkan tempat di mana dia marah. Dia berpindah ke tempat yang lain. Tidak berada di tempat itu, berpindah ke tempat yang lain. Tentu pengajaran yang lain, beliau menasihatkan kita, kalau kita marah, maka hendaknya kita berwudu. Idza ghadiba ahadukum falyatawadda, kata beliau. Apabila ada antara kalian yang marah, maka hendaknya dia berwudu. Kalau masih marah, maka hendaklah dia salat sunnah 2 rakaat. Dan dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Rasulullah menyatakan kalau seseorang marah hendaknya berwudu? Beliau lanjutkan, fa inna syaitana khuliqa minan nar wa inna an-nara tutfa'u bil ma'. Syaitan itu diciptakan dari api, sedangkan api itu dapat dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kalau ada di antara kalian yang marah, maka hendaknya dia berwudu. Ini secara teoritis mudah jamaah sekalian, tetapi dalam praktiknya terlalu sulit. Hanya orang-orang yang bisa mengendalikan diri dan tentu dengan penuh kesadaran ingin mengikuti nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang kita lihat fenomena, ya, seorang suami marah terhadap istrinya, dia tinggalkan istrinya sampai berhari-hari, tak ada kabar. Tak ada kabar di mana gerangan dia, bagaimana keadaannya, tak ada kabar. Maka ini tipe suami yang suka ngambek, dan tentu ini tidak baik di dalam kehidupan rumah tangga. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, rumah tangga kita adalah negara terkecil kita. Seorang suami adalah presiden terkecil di dalam rumah tangganya. Seorang istri adalah wakil presiden sekaligus bendahara, ya, di negara terkecilnya.
Masing-masing diberi job kerja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menjelaskan dalam hadis yang sahih, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian ini adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan diminta tanggung jawabnya tentang kepemimpinannya. Ar-rajulu ra'in fi baitihi. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangganya. Fahuwa mas'ulun an ra'iyatihi. Maka dia akan diminta tanggung jawabnya tentang kepemimpinannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladiha. Seorang perempuan istri adalah pemimpin dalam mengurus rumah tangga suaminya dan dalam mendidik anak-anaknya. Fahiya mas'ulun an ra'iyatiha. Maka nanti dia akan diminta tanggung jawabnya tentang kepemimpinannya. Wal khadimu. Sedangkan pembantu itu ra'in fi mali sayyidiha. Dia adalah pemimpin dalam menjaga harta tuannya. Fahuwa mas'ulun an ra'iyatih. Dia akan diminta tanggung jawabnya tentang kepemimpinannya. Rasul mengulang. Fakullukum ra'in. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin diminta tanggung jawabnya tentang kepemimpinannya. Jemaah yang dirahmati Allah, mari kita sayangi diri kita. Mari kita sayangi keluarga kita. Kita arahkan diri kita dan keluarga kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu dengan mengamalkan apa yang Allah perintahkan di antara dalam surah Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga, pelihara dirimu, selamatkan dirimu dan juga keluargamu dari segala hal yang bisa menyebabkan kalian terjerumus masuk ke dalam api neraka. Dari rumah tangga yang beriman ini, kemudian lahir gerakan yang serempak tanpa dikomando. Gerakan kemaslahatan yang dilakukan oleh rumah tangga yang beriman. Melakukan kemaslahatan. Menunjukkan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah lingkungan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lingkungan yang beriman dan bertakwa ini Allah akan turunkan keberkahan kepada mereka. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Sekiranya penduduk di suatu kampung, di suatu negeri, mereka beriman dan bertakwa, benar-benar kami akan buka pintu-pintu berkah dari langit dan dari bumi. Jadi, bagaimana ini penduduk suatu negeri ini beriman dan bertakwa? Tentu berasal dari rumah tangga orang-orang yang beriman, yang merealisasikan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya, mari kita punya kepedulian terhadap diri kita, rumah tangga kita, lingkungan kita. Kalau sekiranya kita bertempat tinggal di lingkungan yang banyak kemaksiatan, maka hijrahlah. Hijrah, tinggalkan tempat itu dan bertempat tinggallah di lingkungan di mana di situ bisa kita melakukan banyak kebaikan bersama dengan saudara-saudara kita yang lain. Jemaah yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rumah tangga kita masing-masing. Semoga Allah merahmati kita. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.